Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang menciptakan dualisme kehidupan yang mana tidak akan bertahan satu jika tak ada duanya, sehingga terciptalah bumi dan langit, siang dan malam, laki-laki dan perempuan, si cantik dan si buruk rupa, sehingga sempurnalah kehidupan manusia di muka bumi. Yang kedua, salam berbingkai salat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buah hati Aminah putra Abdullah, kekasih Allah yang berpangkat Habibullah, yang telah menemani kita dari mentari jahiliyah sampai kita berada dalam naungan Islam yang penuh dengan kesejukan ini. Terima kasih kepada protokol yang sudah mempersilahkan saya dan izinkan saya membawakan sebuah ceramah yang berjudul Pentingnya Pendidikan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh para pendiri negeri kita, bahwa musuh utama kita adalah kebodohan, dan kunci utama untuk memerangi musuh utama tiada lain adalah pendidikan. Pepatah barat mengatakan long life education atau pendidikan seumur hidup. Jauh-jauh hari, sekitar 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim," yang artinya menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim. Di dalam hadis tersebut, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu, baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, baik anak-anak maupun bapak-bapak, baik kakek-kakek maupun nenek-nenek. Pendidikan yang paling penting adalah pendidikan agama, karena pendidikan agama adalah asas pokok terbentuk kepribadian seseorang. Dengan pendidikan agama, kita bisa membedakan mana halal dan mana haram, dan menjalankan syariat dengan baik. Contohnya, seorang pelajar yang mengikuti aturan sekolah. Tetapi hadirin, masih banyak pelajar di zaman sekarang yang pergi ke sekolah hanya nongkrong di depan kantin sambil main Free Fire, sambil main Mobile Legends, dan bahkan sampai merokok. Ini namanya membodoh-bodohi kedua orang tua. Dan akhirnya kenapa hadirin? Orang tua kita mendapatkan surat dan dipanggil oleh guru kita karena kenakalan kita. Pasti orang tua kita sangat kecewa dan sangat malu karena perilaku kita. Dan jika sebaliknya, orang tua kita dipanggil oleh guru kita karena prestasi-prestasi yang kita raih. Alhamdulillah, semoga yang ada di ruangan ini semua berprestasi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia adalah negeri yang subur karena pohon sawit yang subur, pohon kelapa yang subur, bahkan
keberhasilan dan kunci kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan dunia, maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Karena itu hadirin, marilah kita berjanji terhadap diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pelajar yang sejati dan menggali ilmu agama dan ilmu dunia. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang Yang ketiga, kalau mau menghendaki kehidupan dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Sebelum menutup ceramah saya, boleh nggak saya berpantun? Jalan-jalan ke masjid raya. Cakep. Jangan lupa sholat di dalamnya. Cakep. Kalau mau Islam berjaya, menuntut ilmu adalah kuncinya. 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak